Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Purnomo dengan NIM C1F021083 dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, ada pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam Islam di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau keahlian mereka untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, landasan hukum akad musyarakah. Yang pertama, akad musyarakah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dan surah Syad ayat 24 menerangkan tentang konsep kemitraan dan kerjasama yang menjadi dasar akad musyarakah. Yang ketiga, selain itu, hadis Nabi juga menekankan pentingnya kerjasama dan bagi hasil yang adil dalam berbisnis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Selanjutnya, rukun dan syarat akad musyarakah. Para pihak. Akad musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menginvestasikan modal dan berbagi keuntungan serta resiko. Selanjutnya, modal. Modal yang diinvestasikan harus jelas jumlah dan jenisnya, serta diserahkan secara tunai atau dalam bentuk aset lain yang disepakati. Nisbah atau bagi hasil. Nisbah pembagian keuntungan harus disepakati di awal dan dituangkan dalam kontrak, serta dapat berubah sesuai kesepakatan. Ijab dan qabul. Akad musyarakah harus dinyatakan secara jelas melalui ijab dan kabul untuk menunjukkan kehendak para pihak menjalin kerjasama. Selanjutnya, jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, musyarakah inan. Musyarakah inan adalah kerjasama di mana masing-masing mitra berkontribusi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Yang kedua, musyarakah mufawadah. Ini adalah kerjasama di mana setiap mitra berkontribusi modal yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan usaha. Musyarakah wujuh. Musyarakah wujuh adalah kerjasama di mana mitra yang tidak memiliki modal tetapi memiliki reputasi dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalin usaha. Selanjutnya, karakteristik akad musyarakah. Akad musyarakah memiliki beberapa karakteristik unik. Salah satunya adalah adanya pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing pihak. Selain itu, musyarakah juga memberikan fleksibilitas manajemen di mana semua mitra dapat terlibat dalam pengelolaan usaha. Karakteristik lain adalah adanya transparansi pengelolaan dan keterlibatan aktif setiap mitra. Hal ini mendorong terwujudnya praktik bisnis yang adil dan saling menguntungkan serta menghindari eksploitasi salah satu pihak. Selanjutnya, manfaat akad musyarakah. Akad musyarakah memberikan banyak manfaat bagi para pelaku bisnis. Pertama, meningkatkan modal usaha sehingga dapat memperluas jangkauan bisnis. Kedua, membagi resiko dan keuntungan secara adil antara bank syariah dan nasabah.
Ketiga, membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal. Mekanisme pelaksanaan akad musyarakah. Yang pertama, negosiasi. Pihak-pihak yang akan melakukan akad musyarakah melakukan negosiasi untuk menyepakati kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan pembagian resiko. Kontrak. Setelah negosiasi, pihak-pihak membuat kontrak akad musyarakah yang berisi kesepakatan mengenai modal, nisbah bagi hasil, dan pengelolaan bisnis. Selanjutnya, penyertaan modal. Setiap pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan modal, dapat berupa kas, aset, atau keahlian. Selanjutnya, pengelolaan bisnis. Bisnis dikelola bersama-sama sesuai dengan kesepakatan setiap pihak dapat berpartisipasi dalam pengelolaan atau menunjuk wakil untuk mengelola bisnis. Selanjutnya, resiko dalam akad musyarakah. Yang pertama, resiko likuiditas. Kemungkinan kekurangan dana untuk membiayai kegiatan operasional. Selanjutnya, resiko kredit. Kemungkinan mitra tidak dapat memenuhi kewajiban. Yang ketiga, resiko pasar, yaitu fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya, aplikasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. Akad musyarakah banyak diterapkan dalam produk-produk perbankan syariah seperti pembiayaan investasi, modal kerja, dan proyek bank dan nasabah berbagai modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad musyarakah juga dapat diaplikasikan pada aktivitas pendanaan seperti rekening investasi atau rekening bagi hasil. Nasabah menempatkan dananya di bank syariah dan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah akad musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi investasi masing-masing. Akad musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang banyak diterapkan dalam perbankan syariah, sehingga memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak, antara lain berbagi resiko, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaksanaannya akad musyarakah juga perlu diperhatikan dengan seksama terkait rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jenis-jenis akad musyarakah, serta potensi resiko yang mungkin timbul agar dapat ditangani dengan baik. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.